Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang yang sangat luar biasa, seorang raja yang begitu populer di kalangan bangsa Israel. Raja yang sangat bijaksana, memiliki hikmat yang luar biasa. Dia membuat kitab-kitab Amsal yang begitu agung. Dia memiliki karisma dalam kepemimpinan. Dia menjadi raja yang bisa menyatukan dua kubu yang begitu luar biasa. Raja yang besar, yang hikmatnya itu tidak tertandingi, saudara. Itu disebut dengan Raja Salomo. Raja Salomo, saudara, kita tahu bagaimana kepemimpinannya. Dia menunjukkan bagaimana hikmat yang dari Allah itu luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya diakui bahwa tidak ada raja yang seperti dia hikmatnya. Sejak dia memimpin, sebelumnya tidak ada yang seperti dia. Bahkan sesudahnya itu agak sulit menemukan raja yang seperti Salomo. Dalam kekayaannya, dalam hikmatnya, itu tidak tertandingi. Namun yang sangat disayangkan, di masa akhir-akhir kehidupannya, dia harus terseret dengan penyembahan berhala. Karena perilaku dari istri-istri dan gundiknya yang menyeret dia untuk tidak menyembah Allah. Saudaraku, dalam pergumulan ini, saudara, di akhir kata ketika dia menulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 di ayat yang ke-13, ada suatu pesan penting yang ingin disampaikan dan ini menjadi perenungan buat kita. Pengkhotbah pasal yang ke-12 di ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Raja yang besar, raja yang agung. Dalam segala hikmatnya, seharusnya di akhir hidupnya, di akhir kata-katanya, seharusnya dia bisa berkata bahwa yang paling utama itu hikmat, yang paling utama itu memiliki segalanya. Tetapi di sini katakan, yang paling utama, akhir dari segala sesuatu, takut akan Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah keberadaannya, dia mengakui dia memiliki sebuah kesalahan karena dia terseret dengan penyembahan berhala. Kenapa, saudara? Karena tidak takut akan Allah. Bisa saja, saudara, kita memiliki banyak hal menjadi pelajaran buat kita begini, saudara. Kita bisa saja memiliki banyak talenta dalam kita melayani Tuhan. Kita diberikan banyak oleh Allah kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengerjakan apapun. Kita orang yang sukses dalam mengerjakan pekerjaan. Kita sukses dalam membangun usaha. Kita sukses membangun pelayanan. Banyak orang yang mengikuti kita dalam pelayanan. Tetapi bisa saja kita tidak takut akan Allah. Ini terjadi dan terbukti dalam kehidupan Salomo. Kehidupannya yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Tetapi di akhir hidupnya sempat terseret untuk tidak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari takut akan Allah belumlah benar-benar sepenuhnya menguasai kehidupan.
Sehingga ini mau disampaikan kepada kita dalam perenungan hari ini. Memiliki segalanya itu baik. Memiliki pelayanan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain itu baik. Kita bisa memiliki talenta, potensi untuk bisa menghadirkan hadirat Allah, menghadirkan kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja di dalam kita. Tapi belum tentu kita bisa menjadi orang yang takut akan Allah. Tidak semua orang yang melayani bisa takut akan Allah. Tidak semua orang percaya bisa takut akan Allah. Karena takut akan Allah terbentuk dari gairah yang mau memberi hidup sepenuhnya bagi dia. Saudaraku, kita masih bisa terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Baik itu kesenangan-kesenangan kita, baik itu harta benda kita. Kita masih bisa terpikat untuk bisa menikmati segala sesuatu yang sebenarnya melukai hati Allah. Kita bisa menikmati pelayanan kita. Kita bisa melihat ada orang diberkati dengan apa yang kita lakukan. Pelayanan yang kita lakukan setiap pagi dalam doa, dalam pelayanan di gereja kita masing-masing. Kita bisa saja, masih bisa dengan baik kita melayani Tuhan. Tetapi siapa tahu kalau hati kita tidak takut akan Allah. Tanda orang yang takut akan Allah, saudara. Pertama, dia takut berbuat dosa. Takut melakukan kesalahan. Ini gambaran takut akan Allah. Jelas, takut melakukan kesalahan, takut melakukan dosa. Bukan berarti dia tidak bisa berbuat dosa. Dia bisa dalam kondisi-kondisi tertentu, kita bisa saja melakukan dosa. Tetapi kita ada rasa takut untuk melakukannya. Karena kita tahu bahwa Allah melihat kita. Allah ada bersama dengan kita. Kita takut dan kita mau menghormati kekudusannya. Kita menghormati kemuliaannya. Kita takut melakukan dosa bukan karena neraka, tetapi karena kita menghormati kemuliaannya. Tetapi orang yang tidak takut akan Allah, saudara, jangan ada rasa hormat. Bikin dosa pun merasa tidak masalah. Bikin dosa seolah-olah tidak ada tuduhan di dalam hatinya. Hidup dalam kemunafikan tetap tidak ada masalah. Yang penting manusia lihat saya baik. Walaupun di dalamnya itu hancur-hancuran. Sebenarnya kita itu memiliki motivasi yang salah. Kita masih memiliki keinginan-keinginan daging yang terselubung. Tetapi kita menampilkan sesuatu yang baik di luar. Yang penting manusia tidak tahu. Saudaraku, ini adalah sebuah kejahatan. Ini adalah sikap hati orang-orang yang tidak takut akan Allah. Kita bisa memiliki banyak hal. Kita bisa memperlihatkan kegiatan rohani yang begitu baik. Tetapi belum tentu hati kita benar-benar takut akan Allah. Jadi yang paling utama adalah memiliki rasa takut akan Allah. Sehingga kehidupan kita itu tidak bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Tidak paradoks. Kita harus benar-benar menampilkan apa yang seharusnya kita miliki dalam hati kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Dia, kita benar-benar berjuang untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Kita benar-benar berjuang untuk memuliakan Dia dengan segala hal yang, dengan sikap kita dan pikiran, dalam pikiran, perasaan dan perbuatan kita. Jadi takut akan Allah memampukan seseorang menghindarkan diri dari kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi selanjutnya takut akan Allah memampukan seseorang untuk terus mencari Dia. Untuk terus mengusahakan bertemu dengan Allah. Untuk terus mengusahakan perdamaian dengan Allah. Selalu lapar dan haus akan Allah. Ini seharusnya menjadi tanda yang jelas. Selain kita berusaha menghindarkan diri dari kehidupan berdosa,
tetapi juga kita membiasakan diri untuk tetap terus mencari Dia. Ini gambaran takut akan Allah. Sederhana, saudara. Jadi takut akan Allah itu bukan tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Kita belum yakin bahwa hidup kita tidak akan bisa berbuat dosa. Tapi kita punya komitmen, kita punya tekad untuk kita tidak berbuat dosa. Kita mau belajar menghindari segala sesuatu agar tidak tercemar dengan dosa. Kita memperjuangkan hal itu. Tetapi kemudian kita harus juga mampu tetap terus menjaga stabilitas rohani kita. Bagaimana kita tetap memiliki rasa lapar dan haus akan Dia. Dalam perjumpaan doa kita setiap pagi, itu yang terjadi adalah kita memiliki gairah untuk terus bertemu. Walaupun nanti dalam doa kita sepertinya tidak merasakan apapun. Kita sepertinya tidak menemukan ada jamahan-jamahan Roh Kudus dalam hari kita. Kita sepertinya tidak menemukan, kita tidak merasakan sesuatu. Bahkan ngantuk kuat, bahkan kita mengalami kondisi yang tidak stabil dalam penyembahan. Tapi kita mau tetap melakukannya. Kita memiliki rasa takut akan Allah. Kita memiliki keinginan untuk terus berjumpa dengan Dia. Inilah yang harus kita miliki. Bukan tidak boleh kita memiliki pelayanan yang baik. Kita memiliki hikmat kecerdasan yang baik. Kita memiliki kedudukan-kedudukan tertentu. Tetapi alangkah baiknya kalau saudara memiliki rasa takut akan Allah. Karena sangat berbeda orang yang cerdas, orang yang memiliki kapasitas pelayanan, kehidupan sosial yang baik. Kalau memiliki rasa takut akan Allah, sangat berpotensi membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sangat berpotensi, saudara, untuk membawa orang mengalami Tuhan. Kita memiliki talenta yang baik dalam pelayanan. Kita memiliki uang yang cukup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sangat berpotensi kuat untuk membawa jiwa kepada Allah kalau kita memiliki rasa takut akan Allah. Tetapi seseorang yang tidak takut akan Allah dan memiliki potensi-potensi yang saya katakan tadi, bisa saja pertama dia membawa dirinya kepada jerat kuasa kegelapan, tetapi juga menyeret orang lain, membinasakan mereka sampai kepada kebinasaan kekal. Jadi pilihan kita, saya mau takut akan Tuhan. Seperti apapun yang terjadi di sekitar saya mau tetap takut akan Tuhan. Mau dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan senang atau tidak senang, mengasihi Tuhan, takut akan Allah harus menjadi pilihan utama kita. Belajarlah takut akan Allah. Tandanya sederhana. Kita menghindarkan diri dari dosa. Selanjutnya, kita mau tetap bertekun mencari Dia. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.